Ustadz, bagaimana ya caranya mendakwai istri yang selalu mengelak jika diberitahukan ilmu? Misal contoh sunnah, bab tentang larangan alat musik, memasang foto dan lain-lain. Dengan alasan macam-macam menurut akal dia, kan dulu zaman Nabi belum ada alat musik seperti gitar, piano dan lain-lain, cuma ada rebana, pantas aja cuma rebana yang dibolehin. Kenapa dilarang musik kalau tujuannya baik? Misalnya ada musik bernuansa islami untuk penyampaian dakwah, bisa lebih mengena dengan musik. Kalau rebana buat ngiringin tari striptis berarti rebana haram. Kenapa juga dilarang menggambar foto? Mungkin tergantung tujuannya aja. Kalau buat disembah ya nggak boleh, tapi kan cuma buat dipajang biar rumah termasuk bagus, punya seni. Intinya kan Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan musik dilarang, menggambar foto haram, asuransi haram dan lain-lain. Hal yang baru dulunya nggak ada, jangan disamakan dengan sekarang. Lalu saya jelaskan, dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang musik secara tegas, tapi ada isyarat di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Banyak ahli tafsir termasuk penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud, perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian dan alat musik. Dia masih mengelak dengan berasumsi itu kan penafsiran ahli tafsir. Orang juga yang namanya menafsirkan berarti tidak pasti, masih mengira-ngira. Baiklah, lalu jika saya jelaskan hadis yang lengkap dengan bukunya Rumah-Rumah Tidak Dimasuki Malaikat, Rasulullah SAW bersabda, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok yang akan menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Istri tidak percaya hadis karena dengan alasan jarak waktu Rasulullah dengan kita kan jauh. Jadi kalau hadisnya kan perawinya orang juga bisa saja salah menyampaikan karena turun-temurun dari mulut ke mulut. Saya harus bagaimana Ustaz mendakwai istri saya, dan saya doakan semoga istri tercinta mendapat hidayah. Tentu istri Anda ini kalau yang saya tangkap ya membutuhkan orang ketiga. Mohon maaf saya mengatakan tipologi istri begini berarti dia tidak merasa suami ini orang yang bisa saya ambil darinya fatwa atau sebuah hukum, gitu kan? Ada memang tipologi seperti itu. Maka caranya adalah harus gunakan orang ketiga. Orang ketiga ini siapa kira-kira yang dia dengar atau apa hobi dia? Kalau hobi dia membaca diberikan buku. Kalau hobi dia mendengar mungkin didengarkan audio atau ceramah, gitu kan? Ya, jadi seperti itu menggunakan orang ketiga yang bisa sambil didoakan. Dan kita juga insya Allah doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Yang penting begini, jangan pernah jenuh dalam menyampaikan dakwah. Insya Allah tidak ada. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun pada istrinya. Tapi qadarullah waktu itu istri memang dalam keadaan tidak mau beriman, gitu kan. Memang itu ikhtiar, ya. Dia tidak mau ya sudah. Allah SWT akhirnya takdirkan dia seperti itu. Itu saran saya pertama, gunakan orang ketiga. Yang kedua, cobalah jangan tumpukan saya melihat ini karena pihak si suami lebih dominan sudah faham sunnah, si istri belum. Karena terbukti perkataan-perkataan seperti mengatakan itu kan cuma perkataan ahli tafsir. Dia tidak tahu siapa itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini memang dia mengambil langsung dari Nabi SAW, gitu kan? Ibnu Mas'ud memang dia langsung sahabat Nabi yang belajar dari Nabi SAW hadis, dan dia bersumpah atas nama Allah surah Luqman ayat 6 itu adalah musik, bersumpah. Ya, jadi memang begitu, dan coba gunakan kata-kata atau penyampaian kepada istri seperti ini sesuatu yang tegas. Jadi ini loh dalilnya, jelas haram gitu. Dan kamu harus bisa menerima karena begini. Ada tipologi istri memang yang harus dengan cara seperti ini haram jelas. Kamu mau berargumen apapun tetap tidak bisa. Kalau masalah kasus kamu bilang jarak kita dengan Rasulullah SAW jauh, berarti kamu seakan-akan mengatakan mustahil agama bisa diterima sekarang. Kalau begitu berarti semuanya akan diprotes, semua akan ditinggalkan. Ini kan semua argumen yang disampaikan hanya karena menepis. Kalau saya lihat ini karena butuh orang ketiga, Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan saja ya Allah berikan hidayah insya Allah.